Selamat pagi teman sejawat semua, dokter senior yang telah hadir meluangkan waktunya pada pertemuan Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Irawan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat, rasa syukur terhadap nikmat yang sudah diberikan terhadap kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya terima kasih kepada Rumah Sakit Siloam Jambi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengisi materi webinar pada pagi hari ini dengan judul yaitu peran DSA pada penata laksanaan stroke. Di mana DSA ini sebenarnya di Jambi juga masih belum terpublikasikan secara baik. Semoga dengan hasil dari webinar ini bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat Jambi, khususnya pada pasien-pasien dengan kelainan pembuluh darah. Ya, stroke itu sampai saat ini masih menjadi penyebab kematian, salah satu penyebab kematian dan penyebab kecacatan di seluruh dunia. Dan ini menjadi momok bagi kita, sangat menakutkan, tapi juga terabaikan. Semua orang boleh dikatakan takut terkena stroke, tapi tidak semua orang menjaga diri terhadap ancaman dari resiko stroke tersebut. Menurut data WHO, 80% kasus stroke itu terjadi pada negara-negara yang berpenghasilan rendah atau menengah. Dan perlu usaha preventif untuk menurunkan insiden stroke. Jadi lebih baik kita mengurangi kejadian stroke daripada kita harus mengobati penyakit stroke. Dan apabila sudah terjadi stroke, kita bisa menekan morbiditas atau kecacatan dari kejadian stroke tersebut. Nah, ini hanya bisa dilakukan pada masa fase hiperakut stroke tersebut. Nah, apa itu stroke? Stroke itu adalah suatu manifestasi klinis yang bersifat akut. Jadi dia menyebabkan suatu disfungsi neurologis, bisa pada otak, medula spinalis, ataupun pada retina. Ini menurut definisi terbaru, dan bisa sebagian atau menyeluruh. Yang dibilang stroke itu adalah gejalanya menetap lebih dari 24 jam. Dan dia bisa menyebabkan kematian, dan penyebab utamanya tidak ada lain selain gangguan pembuluh darah. Nah, apakah kita harus menunggu 24 jam? Kalau sudah lebih dari 24 jam, ini sudah terjadi stroke. Yang kita harapkan adalah jangan sampai terjadi stroke. Jadi ada yang dibilang bahwa TIA itu kurang dari 24 jam dan stroke itu lebih dari 24 jam. Itu secara definisi. Tapi kita perlu aware dan perlu tahu dan perlu action pada masa-masa golden period stroke, yaitu pada waktu 4,5 sampai 6 jam. Jadi jangan sampai menunggu gejala menetap lebih dari 24 jam. Menurut Riskesdas, riset kesehatan dasar tahun 2007, prevalensi nasional kejadian stroke itu 8,3 per 1000 penduduk dan meningkat 50% pada tahun 2013. Dan berdasarkan stroke registry tahun 2012 sampai 2014, angka kejadian stroke iskemik itu lebih tinggi daripada stroke hemoragik, sekitar 67%. Kemudian, mengapa bisa terjadi stroke? Jadi ada faktor-faktor resiko atau faktor-faktor penyebab terjadinya stroke. Ada faktor yang bisa dimodifikasi dan ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau faktor yang tidak bisa dimodifikasi, tentu saja kita ini sudah ketetapannya yang nggak bisa kita rubah. Tapi kita masih bisa meminimalisir kejadian stroke dengan merubah faktor-faktor yang masih bisa kita perbaiki, yaitu kontrol tekanan darah, hipertensi, kontrol gula darah kalau memang mempunyai penyakit diabetes mellitus, atau berupaya supaya pola hidup sehat supaya terhindar dari faktor-faktor tersebut. Kemudian juga penyebabnya adalah dislipidemia, gangguan irama jantung, atrial fibrilasi, kemudian kegemukan, atau yang berat badannya berlebih ya. Kemudian merokok, konsumsi alkohol, ataupun kerjaan dengan tingkat stres tinggi. Nah,
Yang bisa salah satu lagi yang bisa kita lakukan adalah stenosis karotis asimptomatik. Jadi dengan pemeriksaan DSA nanti akan kelihatan adakah stenosis di pembuluh darah karotisnya atau pembuluh darah lebih intrakranialnya yang bisa menjadi penyebab salah satu faktor risiko stroke. Nah, ini adalah stroke patofisiologi dari iskemik, di mana bisa kejadiannya akibat suatu proses aterotrombotik ataupun hanya serupa stroke lakunar saja yang mengenai pada arteri-arteri penetrating. Kemudian ada suatu kejadian stroke emboli yang disebabkan oleh gangguan jantung, baik itu irama, katup, kemudian ataupun faktor penyebab lain seperti faktor-faktor protrombotik. Nah, untuk kejadian aterotrombotik ini bisa terjadi pada arteri besar, menyebabkan suatu ateroma dan bisa menyebabkan suatu hipoperfusion. Dan ini bisa terjadi akibat dari gangguan ateroma di intrakranial maupun ekstrakranial. Ini bisa kita deteksi dengan suatu pemeriksaan digital succession angiografi. Nah, untuk kejadian stroke iskemik akibat gangguan irama jantung yang tentu tidak ada kelainan di gangguan di pembuluh darah jantungnya, baru terjadi apabila sudah terjadi stroke yang mengenai menyumbat suatu pembuluh darah arteri yang biasanya mengenai large vessel arteri besar, maka disebut sebagai arteri to arteri. Nah, ini ada tempat tindakan intervensi pada masa-masa akut stroke, yaitu dengan suatu tindakan yang kita kenal dengan trombektomi. Jadi kita bisa mengaspirasi mekanik trombus yang terjadi pada arteri akibat gangguan jantung tadi. Kemudian ini adalah patofisiologi stroke perdarahan, baik itu perdarahan intraserebral ataupun perdarahan subarachnoid, di mana pada akibat suatu hipertensi pada pasien-pasien dengan intraserebral hemorrhagic ini bisa menyebabkan suatu aneurisma Charcot Bouchard dan bisa pecah atau ruptur apabila terjadi tekanan darah yang tiba-tiba meningkat dan menyebabkan suatu perdarahan intrakranial. Nah, untuk suatu perdarahan subarachnoid biasanya sih tidak disertai dengan suatu hipertensi kronis, tapi dia terdapat juga aneurisma yang memang sudah ada yang bisa pecah sewaktu-waktu apabila tekanan intrakranialnya meningkat. Nah, ini yang biasanya memberikan gejala yang lebih berat dan dengan apabila ditangani dengan baik, dengan cepat, masih memberikan harapan yang lebih baik. Kemudian secara penata laksanaan secara umum pada pasien-pasien dengan stroke sama seperti pada kasus-kasus lainnya, tentu saja kita harus mengatasi kegawat daruratannya dulu, baik itu jalan napas, pernapasannya, hemodinamik. Kemudian untuk kasus stroke bisa terjadi tekanan tinggi intrakranial yang harus kita atasi, hipertensi emergensi, gula darahnya apabila tinggi, dan apabila timbul suatu gangguan kejang tentu harus kita obatin. Nah, serta ada penata laksanaan spesifik pada pasien-pasien dengan stroke iskemik, di mana bisa dilakukan suatu tindakan trombolisis intravena ataupun IV RTPA ya kalau biasanya kita sebut. Nah, ini dengan waktu golden periodnya yaitu 4,5 sampai 6 jam door to needle. Jadi 4,5 jam atau maksimal 6 jam ini obat sudah masuk, bukan berarti 6 jam baru sampai di rumah sakit, karena tentu seperti yang tadi video diputar, sebelum melakukan trombolisis pasti ada kriteria inklusi dan eksklusinya yang harus kita pastikan apakah pasien ini kandidat trombolisis atau tidak. Kemudian ada terapi endovaskular yang masih mungkin dilakukan setelah waktu 6 jam, dan sampai saat ini waktu paling aman masih di bawah 24 jam. Nah, ini yaitu berupa suatu trombektomi mekanik, di mana kita bisa mengaspirasi trombus yang terjadi. Dan ini bisa dilakukan apabila sumbatan memang terjadi pada large vessel occlusion atau arteri-arteri yang besar. Kemudian kita
kita juga bisa lakukan prevalensi stroke untuk mencegah kejadian stroke berulang. Kita selain pemberian obat-obat antiplatelet atau antikoagulan, kita juga bisa melakukan pemeriksaan DSA untuk melihat tadi salah satu faktor penyebabnya adalah stenosis karotis arteri. Nah, dengan mengetahui itu tentu bisa kita tata laksana lebih baik. Kemudian obat-obatan neuroprotektor dan perawatan di ruangan khusus stroke serta tidak lepas dari peran neurorestorasi atau neurorehabilitasi. Kemudian untuk penata laksana spesifik pada pasien-pasien dengan stroke hemoragik atau perdarahan intraserebral, perdarahan subarachnoid, apabila pasien-pasien memiliki gangguan koagulopati tentu harus kita koreksi. Dan kemudian yang paling penting adalah pencegahan stroke hemoragik berulang, terutama pada pasien-pasien dengan kecurigaan ruptur aneurisma ataupun ruptur VM, arteri vena malformasi, yang bisa kita deteksi salah satunya dengan pemeriksaan digital subtraction angiografi. Kemudian perawatan pada umumnya pada pasien stroke dan pemberian obat-obatan lainnya pada pasien stroke. Jadi sebenarnya apa itu digital subtraction angiografi? Nah, atau lebih dikenal juga dengan cerebral angiografi atau bahasa lainnya adalah arteriografi cerebral. Ini adalah gambar ruang kateterisasi yang tadi juga sudah dipublikasikan dari video sebelumnya. Jadi tindakan DSA ini dilakukan di ruangan khusus catheter lab yang sama tadi pada pasien jantung. Prosedurnya kurang lebih cuma jantung melihat jantung, kita melihat pembuluh darah otak. Nah, ini adalah suatu prosedur diagnostik. Untuk DSA-nya adalah suatu prosedur diagnostik dan sebagai dasar tindakan untuk terapeutik. Tetap basicnya adalah DSA. Ini adalah suatu tindakan minimal invasif karena dia langsung masuk ke pembuluh darah. Akses yang kita lalui adalah melalui pembuluh darah arteri femoralis. Jadi dengan posisi pasien, jadi kita masuk dari arteri femoralis dextra. Dengan menggunakan kateter bisa 5 frank, bisa 6 frank. Kalau untuk diagnostik cukup 5 frank. Kemudian menggunakan gate wire yang akan menuntun kita untuk menjalankan kateter sampai di pembuluh darah yang kita tuju. Dan ada penggunaan zat kontras di sini untuk melihat pembuluh darahnya. Jadi kenapa dibilang subtraction? Karena gambaran tulangnya diminimalisir sehingga gambaran pembuluh darah terlihat lebih jelas dengan pencitraan oleh mesin angiografi atau yang kita kenal dengan SIAM-nya cath lab. Nah, pentingnya apa untuk dilakukan? Kenapa? Jadi dengan pemeriksaan ini kita bisa mengetahui hemodinamik pembuluh darah, kita bisa mengetahui anomali pembuluh darah serta mengidentifikasi anatomi. Jadi terkadang tidak dijumpai stenosis, tapi ternyata pembuluh darahnya meliuk-liuk terlalu parah, terutama pada pasien-pasien dengan hipertensi. Jadi dia timbul tortus-tortus atau pembuluh darahnya melengkung-lengkung, membelok-belok. Nah, atau adanya gangguan anomali seperti adanya aneurisma, beresiko pecah kapanpun, ataupun tampak gambaran dari stenosis, oklusi, ataupun berupa gambaran malformasi dari arteri dan vena. DSA ini merupakan suatu pemeriksaan baku emas atau kalau bahasa lainnya adalah gold standar. Jadi kita tahu persis bentuk dari pembuluh darah yang kita periksa. Nah, ini adalah gambaran DSA. Jadi ini adalah dalam tengkorak kepala, akan kelihatan ini pembuluh darah dari leher, kemudian ini udah masuk ke otak. Ini adalah pembuluh darah karotis interna, kemudian dia bercabang.
menjadi arteri cerebri anterior, arteri cerebri media. Nah, ini tergambar setelah kita suntikan zat kontras. Kalau belum disuntikkan zat kontras, nggak kelihatan gambar hitam-hitamnya. Jadi dia bisa sebagai suatu tindakan diagnostik dan dia sebagai tindakan terapeutik. Terapeutik tentu ada tindakan tambahan yang dilakukan. Misalnya pada intraarterial trombolisis, berarti kita dengan basicnya DSA tadi kita bisa memasukkan obat trombolisis pada pembuluh darah langsung di intraarterial. Apabila kita jumpai kecurigaan stenosis ataupun oklusi dari salah satu pembuluh darah, dan ternyata pembuluh darah besar yang tersumbat, maka kita bisa lanjut langsung ke melakukan trombektomi mekanik. Jadi kita sedot pembuluh darahnya. Apabila dijumpai hanya berupa stenosis, tentu bisa dilakukan stent ataupun cukup di balon, dikembangkan saja. Embolisasi ini pada pasien-pasien dengan arteri vena malformasi, bisa pada pasien-pasien dengan carotid cavernous fistula, dan bisa pada pasien-pasien dengan tumor yang premedikasi sebelum dilakukan open craniotomy. Kemudian ada tindakan coiling, terutama pada pasien-pasien dengan aneurisma cerebral yang berisiko terjadi pecah atau ruptur sehingga menyebabkan suatu perdarahan intrakranial. Nah, sebagai modalitas diagnostik, DSA itu bisa mendeteksi oklusi penyumbatan dan stenosis penyempitan pembuluh darah yang sering terjadi pada arteri-arteri karotid, baik itu di bifurcatio, baik itu lebih ke atas pada daerah cavernosus, kemudian ataupun justru pada daerah-daerah di intrakranial, baik itu di arteri cerebri anterior, arteri cerebri media. Kemudian bisa mendeteksi aneurisma cerebri, arteri vena malformation, dan dural AV fistula. Nanti kita lihat gambar ya. Nah, adakah kontraindikasi? Jadi tentu kita harus tahu juga apakah bisa kita lakukan, tetap harus ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk menunjang tindakan, yaitu kontraindikasi pada pasien-pasien dengan insufisiensi ginjal. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan ureum kreatinin karena kita ada penggunaan zat kontras. Kemudian reaksi anafilaksis yang tentu terkadang tidak bisa diprediksi, tetapi dengan mengetahui riwayat reaksi anafilaksis tentu bisa meminimalisir kejadiannya. Ataupun pasien-pasien dengan riwayat coagulopati hati. Kalau untuk kontraindikasi absolut sendiri sih tidak ada, kecuali memang aksesnya yang tidak ada. Nah, ini gambaran dari trombektomi mekanik atau aspirasi trombektomi. Jadi ini adalah arteri karotis interna, di mana di dalam kepala dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nah, ini adalah gambaran dari anterior dan ini adalah gambaran dari lateral. Kalau ini biasa kita sudutnya 0 derajat, ini sudut 90 derajat dari lateral. Nah, ini terjadi oklusi di bifurcasionya, dan setelah dilakukan aspirasi, ini adalah gambaran dari trombus yang diambil, yang ditarik, dan sehingga terjadi reperfusi kembali dari arteri cerebral anterior dan arteri cerebri media. Ini apabila dilakukan dalam waktu yang pas, yang tepat, tentu akan memberikan outcome yang cukup bagus. Pertama, dia pasti akan mengurangi angka kematian dan pasti juga akan mengurangi angka kecacatan. Jadi tindakan ini bisa dilakukan di bawah waktu 24 jam. Ini adalah gambaran dari AP dan ini adalah gambaran dari lateral setelah di aspirasi trombusnya. Jadi reperfusinya kembali bagus dan harapannya tentu outcome-nya akan juga lebih bagus. Nah, ini adalah gambaran dari stenosis. Ini arteri cerebri anterior
arteri karotis interna dan ini arteri karotis eksterna, di mana ini adalah arteri karotis komunis dan terjadi stenosis di bifurkasionya. Jadi apabila aliran darah di pangkalnya menyempit, tentu aliran darah ke atasnya akan jauh lebih berkurang. Nah, ini bisa dilakukan intervensi berupa pemasangan stent karotid. Ini gambaran stentnya, sehingga dia bisa menjadi kembang kembali dan setelah dikembangkan akan memberikan bentuk yang lebih baik dan pasti aliran darahnya juga akan jauh lebih lancar. Kemudian ini adalah stenosis di arteri karotis interna di daerah supraklinoid. Ini terjadi stenosis dan ini daerahnya cukup dikembangkan dengan balon angioplasti, dan setelah dilakukan pengembangan memberikan gambaran yang lebih baik dan sehingga aliran darahnya juga akan jauh lebih baik. Nah, ini adalah kasus dari aneurisma cerebri. Ini gambaran aneurismanya. Oh, terbaliknya. Oke, ini kalau di gambar, di capture, ini adalah gambaran aneurismanya. Dengan pemeriksaan DSA, kita bisa mengetahui secara detail ukuran DSA, ukuran aneurismanya, akses untuk tindakan aneurismanya, kemudian apakah leher aneurismanya lebar atau menyempit, dan di daerah mana itu bisa terdeteksi dengan baik. Sama, ini adalah tindakan DSA dengan teknik 3 dimensi, sehingga kita bisa melihat secara lebih baik lagi bentuk dari aneurismanya, bisa melihat dari berbagai sisi, dan bisa direkon untuk diputar, untuk melihat akses untuk melakukan tindakan intervensinya. Dan ini adalah gambaran setelah di pemasangan koil. Ini ada gambaran koilnya. Aliran darah sudah tidak masuk lagi ke daerah aneurismanya, sehingga resiko terjadi ruptur itu lebih kecil. Nah, ini adalah gambaran dari arteri vena malformasi. Ya, ini adalah arteri vertebralis, ini arteri basilaris, ini berada di sirkulasi anterior, tapi aksesnya melalui sirkulasi posterior. Nah, ini adalah gambaran setelah diembolisasi. Jadi ini AVM-nya, setelah diembol, AVM-nya menjadi tertutup, sehingga tidak ada lagi aliran darah masuk ke dalam arteri vena. Ini adalah salah satu gambar arteri vena yang cukup besar yang kita jumpai di Jambi, dan ini aksesnya cukup jauh, bisa dari arteri cerebri anterior, bisa dari arteri cerebri media, dan ini mungkin kedepannya bisa dilakukan tindakan embolisasi. Itu sekian, terima kasih. Ini adalah gambaran berbagai kasus yang sudah dilakukan di Jambi, dan semoga kedepannya juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Siloam Jambi. Terima kasih.